Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Di sini saya ingin memaparkan makalah yang berjudul Kajian dan Hadis tentang Karakter Kepemimpinan dan Larangan Meminta-minta. Dosen pengampu Dr. Edi Susilo MHI. Di sini saya langsung masuk ke bab 1. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kepemimpinan merupakan salah satu tema yang tidak luput dalam kajian keislaman. Bahkan isyarat tentang pentingnya kepemimpinan ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, juga hadis Nabi. Hal tersebut boleh jadi karena tema kepemimpinan merupakan faktor cukup dipandang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, mengingat dampaknya cenderung sangat besar dan luas. Eksistensi kepemimpinan dalam Islam adalah perkara. Dampaknya cenderung sangat besar dan luas. Eksistensinya pemimpin dalam Islam adalah perkara wajib dan ulama telah menyepakati hal tersebut. Keberadaan sebagai media untuk mengatur segala persoalan masyarakat, baik dalam dimensi kewenangan mengatur ranah sosial masyarakat maupun dalam menegakkan hukum-hukum yang disyariatkan. Untuk itu, sangat penting pula bagi umat Islam untuk memilih pemimpin. Tingkat kepentingannya memilih pemimpin ini ulama fikih dihukumi wajib kolektif atau fardu kifayah. Perspektif Islam terhadap pemilihan kepemimpinan melalui kampanye agaknya belum disentuh begitu jauh. Masa kehidupan Rasulullah SAW tidak pernah ada pemilu seperti sekarang ini. Masa kehidupan Rasulullah SAW tidak pernah seperti demikian. Secara otomatis tidak ada pula kampanye seperti sekarang ini. Ini bermakna bahwa tidak ada rujukan langsung baik dalam Al-Quran maupun hadis tentang kampanye yang diusung dan digalakkan. Dewasa ini terkesan bersinggung dengan upaya meminta jabatan kepemimpinan itu sendiri. Sebab pelaku kampanye tidak hanya dari tim pemenang, melainkan sosok yang diusung melakukan kampanye langsung pada masyarakat agar memilihnya. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang Anda ketahui ayat Al-Quran tentang karakter kepemimpinan, larangan meminta-minta jabatan? 2. Apa yang Anda ketahui mengenai hadis ayat Al-Quran tentang karakter kepemimpinan, larangan meminta-minta jabatan? 3. Studi kasus tentang karakter kepemimpinan, meminta-minta jabatan. 3. Tujuan masalah. Untuk mengetahui ayat Al-Quran tentang karakter pemimpin, larangan meminta-minta jabatan. 2. Mengetahui tentang hadis Al-Quran tentang karakter kepemimpinan, larangan meminta-minta jabatan. 3. Untuk mengetahui tentang studi kasus tentang karakter kepemimpinan, larangan meminta-minta jabatan. Bab 2. Pembahasan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tentang karakter kepemimpinan, meminta-minta jabatan. Jabatan juga dijelaskan merupakan sebuah beban yang akan ditanggung seorang pada hari kiamat. Sesuatu yang nantinya akan disesali jika tidak dilakukan dengan amanah. Rasulullah SAW bersabda dari Abduzar bin Abduzar radhiyallahu anhu. Katanya, saya berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah Tuhan suka menggunakan saya, yakni mengangkat saya sebagai seorang petugas negara?" Abdus Said Abdurrahman bin Samurah berkata,
Rasulullah SAW berkata padaku, Ya Abdur, ya Abdur, mani lam taslim ilmad fa in aktiyaha an maroti hukita ilaiha wa in ahtiyatahan fayri faslati akinta alaiha. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan, karena sesungguhnya jika engkau diberikan kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Namun, jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Hadis riwayat muttafaqonalah. B. Hadis tentang karakter kepemimpinan minta jabatan. Nah, posisi kepemimpinan di dalam politik Islam diberikan hanya pada orang-orang yang memenuhi syarat tertentu, dan kepemimpinan juga tidak diperoleh dengan jalan meminta. Artinya, posisi pemimpin di dalam Islam bukanlah diminta, melainkan ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat. Bahkan Islam melarang kelas seseorang meminta jabatan. Kaitan dengan larangan tersebut, ada beberapa riwayat yang menyinggungnya. Untuk itu, pada bab ini akan dikemukakan dalil hadis yang menyinggung larangan meminta jabatan. Allah Ta'ala memuji orang yang bersabar atas kemiskinannya, tidak meminta-minta, walaupun dia boleh meminta apabila terpaksa. Hal tersebut berarti larangan meminta pemberian orang yang kasihan padanya. Bukankah Allah menyuruh orang kaya agar menyisihkan hartanya untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta? Bismillahirrahmanirrahim. Lisatili fa litasili wa kurumi wal jina fi amwa ilhid hak ma'alum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta-minta. Quran surat Al-Ma'arij 24-25. C. Studi kasus konsep kampanye pemilu di Indonesia dan pemilihan pemimpin dalam Islam. A. Definisi dan dasar kampanye pemilu dalam Islam. Istilah kampanye pemilu tersusun dari dua kata, yaitu kata kampanye dan pemilu. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kampanye berarti serentak mengadakan gerakan atau surat-surat kabar serentak mengadakan aksi, dan makna lain kampanye adalah gerakan tindakan serentak untuk melawan suatu propaganda, mengadakan aksi, dan sebagainya. Istilah kampanye kemudian berbentuk kata istilah-istilah lainnya, seperti kampanye mengadakan gerakan serentak untuk melawan berpropaganda, mengadakan aksi, dan mengampanyekan, mempromosikan, dan memperkenalkan. Seperti pada contoh mengampanyekan khilafiyah Islamiyah
berarti mempromosikan dan memperkenalkan konsep negara berdasarkan khilafah Islam. Menurut istilah, kampanye merupakan kegiatan peserta atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu yang meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, propaganda, dan atau citra diri peserta pemilu. 2. Dasar hukum kampanye. Mengacu pada makna kampanye dan kata pemilu sebelum makna istilah kampanye, pemilih secara sederhana berarti kegiatan mempengaruhi pihak atau orang lain sebagai pemilih untuk memilih pasangan yang ditawarkan. Untuk lebih jelasnya, makna kampanye pemilih telah disebutkan secara tegas di dalam pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kampanye pemilu adalah kegiatan beserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan visi, misi, program, atau citra diri peserta pemilu. 3. Sistem kampanye pemilu di Indonesia. Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa kampanye pemilu merupakan kegiatan terencana berupa upaya memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilih agar memilih peserta yang diusung. Kampanye pemilu tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi hampir di setiap negara belahan dunia yang memiliki sistem kampanye pemilihan umum, khususnya di negara-negara menganut sistem pemerintahan demokrasi. B. Konsep pemilihan pemimpin dalam Islam. 1. Kedudukan pemimpin dalam Islam. Dasar hukumnya. A. Kedudukan pemimpin dalam Islam. Islam tidak mengatur hukum peribadatan murni, sistem muamalah, jinayat, dan munakahat, tetapi agama Islam juga menyinggung serta membahas pentingnya keberatan kepemimpinan melalui hukum siasah. B. Dasar hukum. Dasar hukum kepemimpinan dalam Islam ditegaskan dalam beberapa dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis. 2. Prosedur pemilihan pemimpin dan dalam tinjauan siasah al-syariah. Setelah dipahami beberapa kedudukan pemimpin dalam Islam, maka pada sesi dikemukakan mengenai prosedur pemilihan pemimpin di dalam tinjauan siasah al-syariah. Terminologi siasah al-syariah di sini diartikan sebagai politik Islam. Kata siasah berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Dalam makna yang sederhana disebutkan politik atau strategi atau taktik. Adapun istilah syariah berasal dari kata syariah yang makna asal adalah jalan ke tempat mata air. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan penelitian, yaitu sebagai berikut. 1. Kampanye pemilu ialah kegiatan yang kampanye pemilu ialah kegiatan peserta pemilu dan kegiatan dan pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, atau citra diri peserta pemilu. 2. Dalam tinjauan siasah syariah, penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu tidak diatur secara terperinci karena sistem kampanye pemilu hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. B. Saran. Terhadap persoalan di atas, penulisan mengajukan beberapa saran sebagai berikut. 1. Hendaknya seorang muslim
tidak meminta-minta jabatan kepemimpinan, namun harus melalui percalonan dan diusung dari orang lain. 2. Hendaknya kampanye pemilu yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kampanye hitam, politik uang, dan lain-lainnya. 3. Perlu ada kajian lebih tentang kedudukan kampanye pemilu dengan dalil hadis tentang larangan meminta jabatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.